Saya akan bicara kepada negara yang membiayai Pertamina, apa tadi namanya? Proses. Insya Allah kita aja Pak, 176 triliun itu nothing, nggak ada apa-apanya. Demi Allah nggak ada apa-apanya, kecil, recehan. Banyak nih, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif G. Ya teman-teman, kita kembali lagi ngebahas tentang hubungan antara Yusuf Mansur di masa lalu. Cut. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif G. Ya teman-teman, kita ngebahas lagi tentang cita-cita Yusuf Mansur, atau apa ya? Bukan cita-cita sih, lebih tepat keinginan Yusuf Mansur untuk menjadi kaya raya dengan cara ya merayu umat, mengumpulkan uang umat, baik itu saya nggak tahu ya, mungkin melalui sedekah, tapi yang jelas dia punya program yaitu mengumpulkan dana umat dengan cara ya mungkin salah satunya ini salah satunya aja ya, Patrian Asset Management. Nah, tapi yang paling menarik adalah ketika Yusuf Mansur mau mengumpulkan uang umat ini, Patrian Asset Management ini sebenarnya tidak bisa diberlakukan. Nah, cara yang ingin digunakan Yusuf Mansur, salah satu yang mungkin dianggap mujarab sama Yusuf Mansur itu adalah mengumpulkan dana umat melalui kotak amal, atau kalau Yusuf Mansur bilang itu tromol masjid itu ya, tromol salat Jumat. Padahal ya kita tahu sebenarnya ya tromol masjid atau kotak masjid itu ya mungkin setiap hari diisi sama umat. Nah, ini kita akan membahas sampai ke Patrian Asset Management. Jadi Yusuf Mansur ternyata dari dulu itu sudah punya keinginan untuk mengumpulkan dana umat melalui tromol-tromol ini ya teman-teman. Jadi bukan rencana awal atau bukan rencana baru gitu maksudnya untuk mengumpulkan dana umat. Jadi dari dulu itu otaknya itu udah, wah gimana caranya ngumpulin uang umat sebanyak itu gitu. Nah, kita lihat dulu, kita akan perbandingan di tahun yang video yang lama gitu ya, dari 2014 ini sampai ke tahun yang baru-baru dan akhir yang bangkrut ya, sekitar sampai tahun 2022 2023 ya teman-teman. Nah, teman-teman kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Siapa yang sholat Jumat ketika di tanah air? Yang sholat Jumat ketika tanah air. Oke. Mendengarkan pengumuman sebelum sholat Jumat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Sebelum khotib naik mimbar gitu ya, diumumkan saldo kas masjid hingga Jumat ini berjumlah 30.150.343 rupiah. Seperti itu ya? Mari kita bacakan doa, gitu kan? Dari dulu seperti itu terus pengumumannya. Datanglah saya yang kemudian alhamdulillah ditolong, diajarin, disempurnakan sama teman-teman OJK dan BI. Kemarin saya main jalan aja tanpa ilmu. Alhamdulillah pemerintah ngebenerin langkah saya. Sempat dengar kan saya dipanggil sama OJK, dipanggil sama BI, kemudian dituduh melakukan investasi ilegal, no? Padahal yang saya lakukan adalah mengumpulkan potensi ekonomi teman-teman sehingga menjadi sesuatu. Lah, saya mikir begini. Sholat Jumat di tanah air itu tromolnya minimal 1 juta per Jumat, betul? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta per Jumat. Bahkan masjid UGM, kampus mahasiswa setiap Jumat itu rata-rata 20 juta. Rata-rata 20 juta. Saudara tahu nggak ada berapa masjid di Indonesia jumlahnya? Ada 1 juta masjid di Indonesia. Kalau setiap Jumat itu 1 juta saja, berarti setiap Jumat itu 1 triliun rupiah. Setiap Jumat loh Bu, 1 triliun. Harusnya pengumumannya begini. Nih pengumumannya begini. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Jumat yang lalu kita habis mengakuisisi Hotel Grand Hyatt. Kemarin kita akuisisi di harga 900 miliar rupiah. Masih ada saldo 2,7 triliun. Insya Allah kita akan beli 737 900 IR yang akan memberangkatkan teman-teman dari Jakarta ke Taiwan, insya Allah. Atau 737 300 yang extended range. Pengumumannya harus begitu.
Pengumuman harusnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah duit yang ada saat ini terkumpul 5,7 triliun rupiah. Insya Allah kita akan berangkat ke Amerika, akan mengakuisisi Google. Harusnya begitu. Kita akan beli saham walaupun cuma 2-3% atau 5-10%. Bos, ada Sriwijaya Air. Sriwijaya Air itu udah 10 tahun umurnya di Indonesia. Pesawatnya baru 40. Kalau ente buruh-buruh di Indonesia dan di tanah air bersatu, sekali bersatu nih, bang, itu udah langsung ngalahin Sriwijaya Air. Jumatan tok, itu jumatannya recehan, Pak. Recehan tuh 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Recehan itu bisa 1 triliun. Saya pernah naikin di Republika. Pernah saya tulis di Republika, 1 kali Jumat di Yogyakarta, 1 Jumat di Yogyakarta pernah semua pengurus masjid disuruh SMS ke nomor 1 nih, 1 nomor, tolong lapor ada berapa tromolnya sampai Jumat itu. Ternyata tromolnya 265 miliar rupiah hanya dari kota Yogyakarta. Bayangkan saudara-saudara semua, bila para buruh, bila tenaga kerja dikasih pengetahuan tentang akuisisi, dikasih pengetahuan tentang kapitalisasi modal, dikasih pengetahuan tentang saham, dikasih pengetahuan tentang membeli perusahaan, Allahu Akbar. Saya akan bicara kepada negara yang membiayai Pertamina, apa tadi namanya? Prosep. Insya Allah kita aja, Pak, 176 triliun itu nothing, nggak ada apa-apanya. Demi Allah nggak ada apa-apanya, kecil, recehan. Banyak nih, banyak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Banyak duit kita, emang apa? Banyak, Yai, banyak. Salah satu yang saya incer duit tromol masjid. Biarin aja, nanti lewat tangan mulut para kiainya Tuban. 1 Tuban kita gerakin, bingung saudara. Tiap Jumat kita bisa beli hotel 1 di Sudirman. Coba besok Jumatan, tadi Jumatan kan diumumin kan, sebelum khotib naik mimbar, betul? Diumumkan tromol kas masjid sampai tanggal berapa ini? Tanggal 3 November sebesar sekian juta rupiah, betul? Kan nggak ada yang berubah tuh, begitu terus pengeluaran hingga tanggal 2 sekian rupiah, saldo akhir sekian. Mari kita bacakan suratul Fatihah, begitu doang. Nggak seru, Pak, nggak ada yang denger. Kalau bukan kewajibannya panitia mengumumkan, pasti tidak akan diumumin. Nggak ada yang denger. Nah, perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbankan. Diperbankan nggak dapat apa-apa, masjid nggak dapat apa-apa, listrik udah tetap bayar, merbot masjid nggak dibayarin. Padahal duit masjid diperbankan berapa? Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah, bunyinya lain. Assalamualaikum jemaah masjid. Alhamdulillah nih, tromol masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing. Kenapa? Satu Indonesia ini 600 sampai 800 ribu masjid. Lah kalau tromolnya satu masjid 1 juta, itu berarti 1 triliun 1 kali Jumatan. 1 tahun 52 Jumat. 52 Jumat itu 4 Jumat di bulan suci Ramadan. Beda lagi tuh tromolnya. Ustadz ente ngomong doang? Enggak, Pak, saya nggak ngomong doang. Saya kumpulin recehan di Indonesia. Tahun 2012 berdiri hotel di bandara 285 kamar, 2 tower, 12 lantai. Saya kumpulin duit recehan tuh. Jadi tuh, jangan main-main tuh. Besok kita akan datang ke Raja Saudi. Raja Saudi, ini kenapa ini masjid berhenti? Raja Salman habis duitnya nih, Udahlah nih, dari orang Tuban ini 2 triliun.
Ente nggak tahu ya, koperasi ini nipu 6 triliun, emas nipu 14 triliun. Kok bisa triliun-triliun? Ya, emang duitnya banyak, Pak. Indonesia ini duitnya banyak, jatuhnya ke penipu terus. Saya wakafin diri saya. Nah, saya yang disangka penipu. Masya Allah lah. Nggak apa-apa, emang udah begitu perjuangan. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di kesempatan selain Yusuf Mansur itu menawarkan sedekah, dia juga menawarkan atau memamerkan memamerkan tentang program-program dia yang menghasilkan gitu. Contohnya misalkan patungan usaha ya, yang akhirnya menjadi Yusuf Mansur memiliki hotel gitu ya. Tapi yang aneh itu Yusuf Mansur itu tidak menyertakan masyarakat dalam kepemilikan modal hotel tersebut. Ini bukti bahwasanya kalau sampai teman-teman, kalau sampai seluruh masjid di Indonesia mengumpulkan dana umat, kan banyak di jumlahnya triliunan, itu bisa dipastikan, kalau ceritanya seperti itu bisa dipastikan bahwasanya Yusuf Mansur itu tidak akan menyertakan kepemilikan umat itu kepada perwakilan umat atau kepada umat yang seharusnya memiliki modal tersebut, dan akan dikuasai oleh Yusuf Mansur. Dan ini sudah terbukti bahwasanya setiap dana yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu ujung-ujungnya milik Yusuf Mansur. Dan bahkan cita-cita Yusuf Mansur itu ketika mau membeli klub bola itu nanti yang memiliki atau yang mewarisi adalah anak-anaknya. Dan itu fakta ya teman-teman, ada ucapan Yusuf Mansur. Dan fakta juga bahwasanya uang yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur melalui ya bisa dikatakan kayak koperasi atau apapun, atau yang masuk ke Yusuf Mansur sendiri, itu nggak disertai kepemilikan modal umat. Nah, untung saja teman-teman, Pattern Asset Management ini walaupun secara normatif itu Yusuf Mansur itu nggak bisa mengumpulkan dana umat itu dari tromol itu langsung direct ke Pattern Asset Management, itu nggak bisa. Alhasil sebenarnya bukan karena orang itu nggak mau menanam investasi di sana. Sebenarnya orang yang mau aja sebenarnya investasi di investasi manajer syariah itu bisa aja. Tapi sayangnya Yusuf Mansur ini kan nggak amanah, sehingga ketika dia membuka Pattern Asset Management, orang itu udah kapok, orang itu udah nggak percaya gitu ya. Jadi ketika saya mengungkapkan ini, bukan berarti saya memprovokasi umat untuk tidak percaya Yusuf Mansur, tapi memang faktanya orang itu tidak percaya dengan Yusuf Mansur. Dan itu menjadi bukti ketika Pattern Asset Management itu berdiri, terus kemudian berjalan, akhirnya tutup karena kantornya nggak jelas ada di mana, terus direksi atau pengurusnya nggak jelas siapa aja. Ujung-ujungnya ketika ya mungkin masyarakat mungkin melihat fakta yang kita ungkapkan ya dengan teman-teman YouTuber semuanya, akhirnya mereka mengundurkan diri secara teratur. Orang-orang yang sudah tergabung mungkin udah ada ya teman-teman, sampai miliaran mungkin sudah ada gitu, karena ada semacam paksaan orang tua murid gitu ya. Nanti bisa saya tampilkan karena nggak mau disebut pindah. Ada semacam paksaan yang bersifat halus gitu, bahwasanya orang yang sekolah di Darul Quran itu ya seharusnya ikut Pattern Asset Management, semacam seperti itu. Jadi paksaan yang halus, walaupun ya kita nggak tahu prakteknya seperti apa di belakang ya teman-teman. Tapi itu tetap ada yang investasi di sana, tapi karena nilai investasinya sangat kurang, sehingga Pattern Asset Management ini ya dicabut izinnya. Bukan cuma dicabut izinnya ternyata teman-teman, jadi ternyata ada PKPU dari ya mantan direksinya gitu, sehingga kalau kita melihat dari PKPU tersebut, bahwasanya mereka itu nggak digaji sama Yusuf Mansur. Jadi korbannya bukan cuma rakyat atau masyarakat yang investasi di sana, ternyata korbannya juga ya direksinya. Dan kalau melihat tuntutannya itu, tuntutan PKPU-nya, bahwasanya direksinya menginginkan ini, mereka itu menginginkan mereka dibayar dulu gitu sebelum membayar hutang-hutang para investor di sana. Jadi ya nanti akan kita lihat lagi, akan kita compare lagi dengan kasus tersebut dengan fakta yang Yusuf Mansur ucapkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi
teman-teman ini bukan cuma berlaku untuk Yusuf Mansur ya, teman-teman harus mengingat bahwasanya para oknum yang mengatasnamakan agama, ya dia bisa dibilang ustadz atau kiai, atau kadang mungkin ada ya Habib atau siapa yang itu ya Habib, ya sebenarnya bukan Habib ya, perilakunya kayak gitu ya. Ya, pokoknya yang mengatasnamakan umat itu berhati-hati, karena kompetensi dalam investasi itu sangat diperlukan, bukan cuma sekedar tenar atau cuma sekedar mengatasnamakan agama terus teman-teman jadi ikut gitu ya. Kalau teman-teman mau berinvestasi dengan baik, sekarang itu udah banyak plafonnya gitu ya. Kalau mau usaha ya sekarang itu di YouTube udah banyak tutorialnya, di TikTok juga ada gitu ya teman-teman. Jadi janganlah hanya karena orang ini dianggap ustadz atau dianggap habib atau dianggap apa kayak gitu, terus teman-teman percaya aja. Jangan, karena uang itu nggak punya saudara. Ibaratnya gini, saudara pun kalau ibaratnya berhutang sama saudaranya gitu ya, itu kadang-kadang bisa jadi musuhan. Jadi teman-teman jangan pernah percaya dengan begitu saja, karena kepercayaan itu harus dengan bukti. Seperti contoh, misalkan teman-teman berinvestasi di satu wilayah yang usaha properti gitu ya, jangan cuma karena itu anak kiai yang bikin terus teman-teman percaya aja. Jangan, karena bisa jadi mereka juga menipu gitu ya. Sering kali misalkan sebagai contoh sederhana, misalkan di Purwakarta ini ada orang yang melabelkan dirinya sebagai ustadz gitu, membuka properti, ternyata ya tempat itu tidak bisa disertifikasi, dan ternyata orang-orang yang berinvestasi mau bikin rumah di sana ternyata uangnya raib teman-teman. Nah, itu salah satu contoh. Terus masuk Keisha Al-Mansur yang uangnya juga raib gitu ya, yang di belakang katanya yang backingi Yusuf Mansur gitu ya teman-teman. Jadi beruntunglah karena adanya teman-teman YouTuber ini, teman-teman masyarakat atau umat ini dalam tanda kutip ya nggak mengalami kerugian yang dilakukan Yusuf Mansur secara ya mungkin secara berlebihan, atau sebenarnya udah berlebihan sebenarnya ya teman-teman, ya secara gila-gilaan gitu, secara membludak gitu. Karena bayangin aja ketika seluruh masjid berinvestasi di Yusuf Mansur, ya mungkin yang tertipu ya 80% umat Islam gitu ya. Ya saya nggak bisa bilang semuanya karena mungkin anak kecil nggak merasa tertipu. Sampai sini teman-teman, jangan lupa share dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.